Andai pelajaran tentang metering di fotografi sama digembar-gemborkannya dengan pelajaran tentang segitiga exposure yang menurut gua agak sedikit, gimana bilangnya ya, sesat. Segitiga exposure. Exposure dipengaruhi oleh 3 hal. Aperture, shutter speed, dan ISO. Oke, nggak apa-apa. Kita akan bahas itu di episode lain. Di episode dijelasin kali ini, gua akan ngobrol dan, sedikit ngejelasin soal metering, khususnya tentang spot metering. Apa sih yang disebut dengan metering? Metering adalah proses mengukur cahaya untuk memberikan exposure yang terbaik sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, catat tuh ya, ada 2. 1, exposure terbaik. 2, sesuai dengan yang kita inginkan. Fotografi adalah proses melukis dengan cahaya. Resource kita adalah cahaya. Sebelum melukis, kita hitung dulu dong berapa banyak cahaya yang kita punya dan berapa yang kita perlukan untuk melukis image tersebut. Oke, gue akan bahas soal metering di video ini dengan 2 konteks yang berbeda. Film fotografi atau analog fotografi dan digital fotografi. Oke, film fotografi dulu deh. Ya sekarang mah enak, kamera digital udah pasti ada built-in light meternya. Lah kamera zaman dulu gimana? Kayak gini nih. Gimana caranya mengukur cahaya supaya dapat exposure yang tepat? Nah ada yang namanya light meter kayak gini nih. Ini tinggal masukin film speed yang dipakai alias film kita ISO-nya berapa ke light meter. Set kita mau pakai aperture berapa, lalu tinggal ukur di objek yang mau kita foto. Nah, light meter akan menunjukkan shutter speed yang kita perlukan untuk mendapatkan exposure yang tepat. Zaman sekarang pun sebenarnya light meter seperti ini masih dipakai, khususnya di kerjaan-kerjaan profesional yang membutuhkan keakuratan dalam pengukuran cahaya. Karena boleh dibilang light meter internal pada kamera digital itu kurang akurat dibanding light meter eksternal kayak gini nih. Karena cara kerjanya juga beda. Nah, komen kalau kalian mau video khusus soal ini. Itu kalau film fotografi, kalau digital fotografi gimana? Ya udah gampang banget, nggak perlu light meter eksternal lagi. Karena metering dilakukan di dalam kamera. Bahkan bukan cuma itu, kamera digital biasanya punya setidaknya 3 mode metering yang bisa dipilih sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. 3 mode metering itu antara lain pertama evaluatif atau matrix metering. Metode ini membagi scene menjadi beberapa zona. Melakukan metering pada zona-zona tersebut lalu menghitung hasilnya untuk memberikan setting exposure terbaik untuk situasi dan kondisi tersebut. Misalnya pada saat situasi yang agak gelap, metering kamera akan membaca, kok zona-zonanya hasil meteringnya agak gelap nih. Ya udah, nih setting buat nerangin supaya exposure-nya pas. Begitu juga kalau pas foto-foto di situasi yang terang banget, metering akan ngebaca, wah zona-zonanya terang banget nih. Nih setting buat underexpose sedikit supaya exposure-nya pas. Kira-kira kayak gitu. Evaluatif atau matrix metering ini biasanya metode metering paling standar dan mode metering yang default di kamera digital. Dan metering ini berguna di hampir segala macam kondisi. Oke, mode metering kedua, center weighted average metering. Seperti namanya, center weighted alias berat ke tengah. Mode metering ini menitik beratkan pada objek yang ada di tengah frame untuk mendapatkan exposure terbaik. Nah, berbeda dengan evaluatif metering, di mana seluruh bagian dari frame dianggap penting untuk mendapatkan exposure terbaik, center weighted ini memprioritaskan hanya bagian tengah dari frame. Misalnya, situasi pemotretan untuk potret. Buat fotografer yang terpenting adalah objek atau model yang ada di tengah frame yang mendapatkan exposure terbaik. Jadi kamera hanya akan mengukur bagian tengah aja dan tidak memprioritaskan bagian-bagian yang lain. Mode metering ketiga sekaligus mode metering yang akan kita bahas lebih lanjut, spot metering. Seperti namanya, spot alias titik alias bagian kecil dari suatu area. Mode metering ini hanya mengukur bagian kecil sekitar 1 hingga 5% dari keseluruhan frame dan mengacuhkan bagian lain dari scene tersebut. Nah mungkin kalian nanya, lah ngapain cuman ngukur sebagian kecil doang dari keseluruhan frame? Jawabannya, karena bagian itu yang menurut si fotografer penting dan fotografer itu nggak peduli dengan bagian lain. Baik lagi, ingat prinsip metering yang tadi ada di awal video yang gue sampein. Pertama, exposure terbaik. Yang kedua, sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah spot metering berlaku untuk semua kondisi? Tentu aja enggak.
Bayangin kalian mau motret landscape dan ingin mengcapture grandenya pemandangan alam tapi pakai spot metering. Yang ada jadi gelap image-nya. Tapi beda kalau kalian mau motret landscape dan mau bikin siluet dari sebuah sunset misalnya. Ya udah tinggal pilih spot metering dan expose di bagian mataharinya. Loh, ntar yang lain gelap dong. Ya kan memang maunya konsepnya siluet. Nah, ngerti kan maksud gue? Spot metering ini mode metering yang ampuh kalau kalian udah tahu image seperti apa yang kalian mau hasilkan. Nah, gue akan bahas lebih lanjut based on foto-foto yang gue ambil pakai spot metering. Tapi sebelumnya gue kasih lihat dulu deh setting yang biasanya gue pakai di kamera Fuji X-T3 gue pada saat gue mau foto pakai mode spot metering. Ini dia. Pertama tentu aja mode meteringnya gue set ke spot metering. Selanjutnya untuk shutter speed gue pilih ke automatic. ISO sama gue set ke automatic juga. Aperture tergantung gue mau bokeh-bokehan atau semuanya fokus. Tinggal sesuaiin aja aperture-nya. Udah gitu doang, gak ribet sama sekali. Selanjutnya gue akan bahas lebih jauh lagi sambil menampilkan contoh-contoh foto yang gue ambil pakai metode spot metering. Yuk kita lihat. Oke, foto-foto apa aja yang bisa dihasilkan dengan metode atau mode spot metering? Well, kalau kalian kayak gue, demen foto-foto yang high contrast dengan shadow dan highlight yang kuat, kalian harus coba shoot dengan mode spot metering. Kalian misalkan nggak takut dengan shadow, bahkan berpendapat bahwa shadow lah yang membuat highlight lebih indah. Terus kalian nggak peduli sebagian besar image yang kalian shoot gelap, asal image utama yang kalian mau tangkap terekspos dengan baik. Nah contohnya di image ini nih, subjek utama gue adalah bagian batang pisang yang terkena matahari pagi. Gue ingin meng-highlight warna matahari pagi yang kekuningan berpadu dengan warna batang pisang yang hijau serta tekstur-teksturnya. Nah gue nggak peduli dengan bagian yang lain gelap, jadi yang gue expose hanya bagian batang pisangnya aja dengan mode spot meter. Contoh lain, masih di kondisi lighting yang sama, gue melihat bunga matahari dengan color palette yang menarik. Kuning, hijau, dan biru dari background langit. Di satu sisi situasi lighting yang high contrast pun mengenai bunga matahari. Ia tidak disinari secara merata. Ada bagian yang gelap, gelap banget, terus exposure-nya pas, terus terang dan terang banget. Nah kalau aja gue pakai metode metering lain, misalnya evaluative metering, kamera akan memberikan gue hasil metering dan foto yang flat. Nah tapi masalahnya bukan itu yang gue mau. Gue mau mempertahankan kontrasnya scene ini sekaligus color palette yang gue lihat dengan mata gue. Oleh karena itu, gue menggunakan mode spot metering dan hanya expose bagian tengah dari bunga matahari tersebut. Oke, contoh lagi. Ini image dengan situasi cukup high contrast. Di luar panas dan banyak highlight, sementara di dalam tempat gue ngambil foto lumayan gelap. Nah, karena gue ingin mempertahankan kondisi high contrast seperti ini, jadi gue pakai metode spot metering dan gue expose tepat di muka anak gue. Dan gue pun puas dengan hasilnya. Oke, itu contoh-contoh di mana pakai mode metering, spot metering bisa bikin foto-foto yang menarik menurut gue. Tapi memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Setidaknya ini based on pengalaman motret gue. Pertama, situasinya sendiri udah high contrast. Di dalam frame terlihat highlight dan shadow yang cukup signifikan. Spot metering hanya mengamplifikasi keadaan tersebut. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah sadar dulu atau aware dulu keadaan dan situasinya seperti apa. Ingat, fotografi dimulai dari pengamatan, bukan setelah tombol shutter ditekan. Kedua, kita udah tahu image seperti apa yang kita ingin hasilkan. Fungsi kamera hanya mengeksekusi visi dan ide kita. Camera has all the tools, but we have all the brain. Nah, kira-kira segitu aja sharing gue soal metering, khususnya tentang spot metering. Nah mungkin ada yang nanya, ini berlaku buat kamera HP juga nggak bang? Sama aja, HP zaman sekarang udah dilengkapi dengan metering di mode manualnya. Nah coba kalian latihan dengan itu. Oke, sekian dulu episode ketiga dijelasin. Gimana? Kalian suka dengan segmen ini? Tulis di kolom komentar untuk ide di episode berikutnya. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.